Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini tanggal 11 Oktober 2022. Ada apa sih di hari ini? Hari ini adalah hari yang spesial karena 1 tahunnya aku bekerja di Perancis. Yeay! Makanya hari ini aku mau bikin video spesial tentang pekerjaan yang aku lakukan di Perancis selama setahun ini. Penasaran kira-kira pekerjaan aku apa? Tonton videonya sampai habis. Jadi, pekerjaan aku itu adalah sebagai animatris periskoler. Apa tuh animatris periskoler? Jadi aku itu bekerja di sekolah, tapi bukan pas jam sekolahnya. Jadi tugas aku tuh bukan kayak ngajar atau kayak guru gitu. Nah, jadi aku kerja itu di jam istirahat anak-anak dan setelah jam pulang sekolah. Kalau di sekolah tempat aku bekerja, itu anak-anak tuh sekolah dari jam 8 pagi sampai jam 11.30. Kemudian ada istirahat 2 jam, dan setelah itu dilanjut lagi sekolah dari jam 13.30 sampai jam 16. Jadi kalau Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat, itu mereka sekolah seperti biasa atau belajar seperti biasa. Jadi ada gurunya masing-masing di dalam kelas yang mengajar. Nah, tapi kalau misalnya di hari Rabu, itu disebutnya adalah mercredi loisir, itu nggak ada sekolah. Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat itu dari jam 11.15 sampai jam 13.30. Terus dilanjut lagi jam 4 sampai jam 6 sore. Kalau hari Rabu itu dari jam 9 sampai jam 12 siang. Untuk usianya itu antara 3 sampai 10 tahun. Atau kalau di sini itu dari maternel sampai ke CM2. Kalau untuk cerita gimana awalnya aku punya pekerjaan ini atau aku dapat pekerjaan ini, itu panjang. Jadi sebenarnya gimana ya? Pekerjaan ini itu sebenarnya bukan pekerjaan yang aku duga-duga gitu. Memang sebelum aku pindah ke Prancis, aku tahu maksudnya kayak bakalan ada sekolah gitu ya dekat tempat aku tinggal yang mungkin ya siapa tahu lah ya kalau ada kesempatan bisa di situ. Tapi itu bukan jadi tujuan utama aku untuk kerja. Karena ketika aku pindah ke sini pun bahasa Prancis aku bener-bener kayak mulai dari nol. Satu sisi aku ngerasa kayak ada ketakutan gitu. Maksudnya kayak aduh bisa nggak ya gitu dapetin pekerjaan di sini. Karena kan dengan sistem pekerjaan yang berbeda, mata uang yang berbeda, terutama bahasa yang berbeda gitu kan. Itu kayak jadi ada satu kekhawatiran tersendiri gitu. Aduh bisa nggak ya gitu. Awalnya emang apa ya, aku sempat mikirnya kayak udah deh kerjaannya yang kalau bisa di belakang gitu ya, maksudnya nggak usah terlalu banyak komunikasi, terutama dalam bahasa Prancis. Kerjaannya tuh yang nggak terlalu banyak ngomong gitu. Aku sempat kepikiran kayak gimana ya kalau misalnya kerjanya sebagai kasir gitu ya, misalnya kayak di supermarket kan kayak cuman tit tit scan barcode barang gitu. Terus misalnya cuman kayak nyapa bonjour, merci gitu. Atau misalnya bonjour, au revoir gitu. Yang istilahnya kayak kata-katanya tuh bener-bener simple gitu. Dan ya sehari-hari udah gitu kan. Tapi ada masalah lain, yaitu adalah transportasi. Nah, kalau di daerah tempat aku tinggal itu emang nggak terlalu banyak transportasi umum. Jangankan Gojek kayak gitu, itu tuh nggak ada gitu ya. Kalau misalnya mau naik kereta pun juga nggak ada gitu. Jadi banyaknya tuh kayak pakai bus. Tapi kan kalau misalnya pakai bus juga ada jam-jam tertentu dan nggak setiap jam lewat. Taksi ada beberapa tapi nggak banyak juga. Gimana ya gitu kan, kalau misalnya kayak mau ke supermarket kurang lebih itu kalau dari tempat aku tinggal 10-15 menit pakai mobil. Kalau jalan kaki ya tergantung kecepatan kaki kita juga. Kadang ya bisa 30 menit, 45 menit. Kalau cuacanya bagus, misalnya kayak lagi musim panas, hangat gitu, atau bahkan cuacanya panas, ya jalan kaki nggak masalah gitu kan. Tapi kalau lagi winter, lagi musim dingin kan kebayang ya buat jalannya juga perjuangan. Jadi akhirnya aduh dipikirin lagi deh, worth it nggak ya gitu. Atau itu tuh kayak cuman sebagai zona nyaman doang, nggak mau kan untuk belajar bahasa Prancis.
ya udahlah gitu, aku tunggu dulu, istilahnya aku berusaha untuk beradaptasi juga gitu untuk tinggal di sini. Jadi suatu hari aku tuh lihat kayak ada selebaran gitu untuk lowongan pekerjaan. Nah, lowongan pekerjaannya ini adalah di sekolah tempat aku bekerja sekarang. Dia tuh kayak lagi ngebutuhin animator atau animatris periskoler, dan itu tuh urgent. Jadi kalau animator itu buat cowok, kalau animatris tuh buat cewek gitu. Jadi sebutannya berbeda. Lowongan pertama, ya udah ya gitu. Aku ngeliat lowongannya gitu. Cuman kayak kurang yakin, terus aku juga nggak tahu animatris periskoler tuh ngapain aja tugasnya, kerjaannya kayak gitu kan. Jadi kayak buat aku nggak yakin gitu. Terus udah aja lewat berapa bulan berlalu, aku tuh nemuin lagi si lowongan itu, dan dia tuh masih bilang sama, dicari gitu animator atau animatris periskoler urgent, kayak ada alamat emailnya juga untuk ngirimin CV. Ini udah 2 kali gitu. Buat aku kayak kalau sekali oke lah ya gitu, tapi kalau udah 2 kali kayaknya ada something gitu. Dibutuhinnya tuh untuk yang 10 jam per minggu, oke lah ya, sava. Nggak tahu kenapa aku tuh kayak udah deh cobain. Akhirnya aku coba email, 1 hari nggak dibales, 2 hari nggak dibales, aduh gitu. Ya udah lah ya gitu, mungkin kayak bukan buat aku kali ya. Hampir aku ikhlasin istilahnya mah. Aku inget banget itu tanggal 7 Oktober 2021, tiba-tiba ada nomor telepon masuk ke handphone aku gitu. Nomornya nggak dikenal. Angkat jangan, takutnya spam gitu kan, atau iklan. Terus akhirnya aku angkat sambil deg gitu, karena kan otomatis ngomongnya pakai bahasa Prancis ya. Aduh, gimana nih kalau misalnya kayak SMS, aku masih bisa baca kan, untuk mencoba mengerti. Tapi kalau misalnya ditelepon, berarti kan harus langsung. Saat itu aku dapat kalimat apa atau dapat kata apa, aku harus langsung jawab gitu kan. Terus buat aku kayak tantangan. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Akhirnya aku angkat. Dan kebetulan suami aku lagi kerja, jadi aku nggak bisa minta bantuan dia untuk mentranslate istilahnya kalau misalnya ada yang aku nggak ngerti. Aduh, akhirnya ya udah deh, aku cuma menarik nafas panjang. Pas aku angkat, ternyata teleponnya tuh dari sekolah ini, dari direktrisnya. Halo, kita terima nih CV-nya dari kamu, dan kelihatannya kalau dari CV kita tertarik gitu. Gimana kalau misalnya besok kamu datang untuk lihat kondisinya dari jam 11 sampai jam setengah 2, terus kamu lihat nih gimana caranya atau gimana kerjaannya. Kamu kasih evaluasi atau kasih pendapat kira-kira kamu seneng atau enggak, kamu cocok atau enggak, dan nanti kalau misalnya oke, kamu mulai kerja di hari Senin. Terus aku kayak, seriously? Oke. Akhirnya aku udah kayak, udah boleh, aku besok datang. Sampai ketemu besok. Di situ aku kayak langsung yang, oh thanks God gitu. Aduh kayak thanks God gitu. Akhirnya aku kayak dapat balasan juga. Antara seneng, deg-degan, khawatir, takut, itu udah kayak nano-nano, tau gak sih? Rame rasanya. Besoknya aku datang ke sekolah kan, sambil kayak berusaha untuk nyapa, terus berusaha untuk lihat kondisinya seperti apa. Dan di hari itu kayak buat aku kayak kaget gitu, karena kan aku beda banget gitu loh. Maksudnya sistem sekolah di Indo dan sistem sekolah di Prancis kan beda. Terus udah gitu kayak anak-anaknya juga gitu. Biasanya kan ya anak-anak di Indonesia dan anak-anak di Prancis nggak sama ya gitu. Ngelihat anak-anak bule gitu, aduh kayak lucu banget. Pada saat di hari itu tuh, pas aku lagi percobaan itu, pas banget ada satu anak, mungkin usianya kayak 3 tahun atau 4 tahun gitu ya. Dia jatuhnya tuh pas banget di samping aku. Terus aku kayak langsung yang refleks gitu, kayak kenapa nih gitu, aduh jatuh gitu. Aku langsung angkat, terus aku langsung gendong, ini aku bisa obatin di mana gitu kan. Kayak yang oh my God, udah beres gitu ya jam percobaannya. Si direktrisnya ini nanya, gimana kerasanya? Dan aku bilang kayak, aku nyaman gitu, maksudnya aku seneng kerja di sini gitu. Ada rekan kerjanya juga dan direktrisnya juga yang ngeliat selama aku di situ tuh gimana gitu. Kamu kerjanya walaupun ini baru percobaan, tapi kamu kerjanya oke. Kayak tadi ada anak jatuh, kamu cepet tanggap, cepet respon, gak didiemin. Gimana kalau misalnya kita mulai kerja di hari Senin, yaitu tanggal 11 Oktober 2021, dan kita mulai tanda tangan kontrak di situ juga. Yes!
yes gitu. Berarti hari Senin kita coba ya. Sah. Aku sebagai bagian dari animatris periskoler di situ. Benar-benar bersyukur karena itu benar-benar lokasinya strategis. Aku nggak perlu pusing mikirin transportasi kayak gimana karena tinggal jalan kaki. Kalau di sini tuh sistemnya kayak ada CDD dan ada CDI. Jadi kalau CDD itu kontrak durée déterminée, kontraknya tuh kayak misalnya 6 bulan, 1 tahun gitu. Nah, tapi ada masanya, jadi dia cuma bisa perpanjang 2 kali. Nah, terus udah gitu ada yang namanya CDI, kontrak durée indéterminée. Unlimited lah, istilahnya nggak ada batasan waktu. Jadi sekarang tuh aku dikontrak untuk yang kedua kalinya, yang kontrak durée déterminée. 2 semester atau 1 tahun periode skoler atau masa sekolah. Tahun lalu itu aku dikontraknya untuk 10 jam, dan tahun yang sekarang itu sampai tahun depan aku dikontraknya untuk yang 20 jam. Dan karena aku sekarang udah masuk ke kontrak yang kedua, semoga tahun depan bisa naik jadi yang CDI. Nah, itu tuh dihitungnya adalah per jam. Dan per jamnya ini itu kurang lebih sekitar 11 euro. Jadi tiap kali aku bekerja, itu aku harus mencatat jam masuk dan jam pulangnya. Kemudian nanti biasanya di akhir bulan itu akan dikalkulasikan selama 1 bulan itu kira-kira aku kerjanya berapa jam. Jadi tugasnya itu adalah untuk memberikan hiburan untuk anak-anak. Kita bekerja dalam tim, dan satu timnya itu kurang lebih ada 4-5 orang. Kemudian nanti setiap minggu itu akan ada rotasi atau pembagian tugas. Hiburannya itu bermacam-macam. Ada yang misalnya dalam bentuk permainan, ada yang permainan di dalam ruangan, permainan di luar ruangan gitu ya, tergantung cuaca. Kalau misalnya lagi panas, lagi cuacanya bagus, itu biasanya kita aktivitas di luar ruangan. Bisa main serodotan, bisa main di taman. Tapi nih kalau misalnya cuacanya lagi dingin atau hujan seharian, nggak ada matahari, dan tidak memungkinkan untuk bermain atau beraktivitas di luar ruangan, kita udah mempersiapkan juga aktivitas yang ada di dalam ruangan. Kayak panggung boneka, jeu société, menggambar, mewarnai, baca buku, main balok-balokan, Lego, mobil-mobilan, kemudian masak-masakan. Jadi ada macam-macam. Selain itu juga, tugasnya adalah untuk pelayanan kantin. Jadi pada saat jam istirahat, itu ada anak-anak yang dijemput sama orang tuanya untuk pulang dan makan di rumah, dan ada juga anak-anak yang tidak pulang ke rumah, melainkan diem di sekolah. Orang tuanya itu biasanya mendaftarkan anak-anaknya yang diem di sekolah ini untuk makan siang di kantin. Walaupun di sini anak-anak udah pakai self-service, jadi mereka tuh kayak ngambil makanan sendiri, ngeberesin meja sendiri, ambil minum sendiri, tapi tetap aja kita harus menyediakan makanannya di meja servis. Jadi misalnya mulai dari makanan pembuka, makanan utama, keju, dan roti, itu udah wajib setiap hari ada, dan dessert. Untuk anak-anak yang masih kecil, itu biasanya kita bantu nyuapin. Kalau mereka butuh makanannya dibantuin untuk dipotong, kalau mereka nggak bisa motong sendiri. Nah, selain itu juga memastikan anak-anaknya itu untuk cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Memastikan bahwa anak-anak tuh makannya bener, ngambil porsinya nggak kebanyakan misalnya. Kalau di sore hari, anak-anak yang misalnya nunggu orang tuanya pulang kerja, itu biasanya kita ada gute dulu. Nah, gute ini kalau di bahasa Indonesia mungkin lebih ke arah kayak ngopi gitu ya. Tapi ngopinya di sini bukan minum kopi tentunya. Minum sirup, minum air putih, dan makan makanan manis. Cookies, kue, kadang juga ada buah-buahan, pisang, apel, tergantung sama musimnya juga. Udah kenyang nih perutnya, habis itu kita lanjut dengan aktivitas. Aktivitasnya ini ada yang bebas, mau main jeu société, mau main sama temennya. Kadang ada di hari-hari tertentu juga kita menentukan aktivitas bersama, melakukan olahraga, misalnya kayak yoga, sampai anaknya itu dijemput oleh orang tuanya.
Di periskoler ini juga ada yang namanya Centre Aéré. Nah, Centre Aéré ini bener-bener kayak daycare atau kayak tempat penitipan anak selama anak-anak libur, yang which is kayak hampir tiap 6 minggu itu kita ada libur. Nah, tapi kan kalau anak-anak libur, orang tuanya belum tentu libur. Di Oktober akhir itu kita suka ada Centre Aéré selama 1 minggu. Di Natal, sebelum Natal itu biasanya ada selama 1 minggu juga. Februari atau bulan April itu juga ada sekitar 1 minggu juga. Sama yang paling panjang itu pokoknya di liburan musim panas, jadi di bulan Juli sama Agustus. Nah, kalau Juli itu biasanya 3 minggu berturut-turut gitu, dan di Agustus akhir 1 minggu sebelum periode sekolah, karena kalau di sini tuh periode masuk sekolahnya tuh di 1 September. Aku kerjanya kalau di Centre Aéré itu dari jam 9 pagi sampai jam 5 atau jam 6 sore, tergantung biasanya aktivitasnya, terus jumlah anaknya seperti apa. Di Centre Aéré ini, itu dia sifatnya kayak lebih fleksibel, mewarnai, menggambar, aktivitas-aktivitas bersama, dan itu kayak sepanjang hari gitu. Kemudian ada aktivitas-aktivitas kelompok, bedanya adalah ada temanya sendiri. Ada 1 minggu itu temanya adalah Pokemon, jadi aktivitasnya semua berkaitan dengan Pokemon. Entah misalnya nanti nonton filmnya, menggambar, banyak aktivitas-aktivitas yang dikaitkan dengan temanya. 1 minggu sekali ada sortie, jadi kayak field trip gitu, kita pergi kemana tergantung dengan temanya. Di Centre Aéré ini bener-bener kayak lebih padat, lebih capek, karena bener-bener kerjanya tuh seharian gitu, dan aktivitasnya tuh banyak banget. Nah, untuk komunikasi, 100% bahasa Prancis. Mau sama rekan kerja, mau sama atasan, atau bahkan nih sama anak-anak, itu semuanya pakai bahasa Prancis. Kalau sukanya itu jadi pengalaman baru. Aku kan belum pernah ya bekerja di luar negeri, di sekolah seperti ini gitu ya, menangani anak-anak. Rekan kerjanya, direktrisnya itu semua baik. Mereka ngerti gitu kalau aku belum terlalu lama tinggal di Prancis. Kalau bahasa Prancisnya masih balelol, grammarnya kecampur-campur antara past, present, future, mereka mau bantu gitu. Misalnya kalau kamu punya kesulitan apa, kamu pengen nanya sesuatu, feel free, welcome. Buat aku sendiri juga, aku kan ngerasa ya, maksudnya aku nyadar gitu, nggak mau gitu ya, atau nggak ada usaha, kan kayaknya aku juga yang rugi. Istilahnya aku baru gitu di lingkungan ini, dan aku belum pernah punya pengalaman ini. Mau nggak mau aku yang harus berusaha untuk aktif untuk bertanya, aktif untuk berbicara, aktif untuk belajar gitu, bukan yang kayak pasif dan selalu menunggu. Waktu awal lebih banyaknya berhadapan dengan anak-anak yang kecil, usianya antara 3-6 tahun, banyak pakai gestur dibandingkan pakai omongan. Udah mulai perlahan-lahan aku mulai berani untuk berkomunikasi dengan anak-anak yang lebih gede. Aduh, masa sih kalau nggak bisa nanya sama anak gitu? Kalau misalnya kamu nggak ngerti, masa nanyanya sama anak? Buat aku nggak boleh main gengsi-gengsian. Ada anak cerita, aku nggak ngerti dengan apa yang mereka cerita. Sorry, aku nggak terlalu paham, nggak terlalu nangkep kamu bilang apa. Boleh nggak misalnya dijelasin kalimat ini atau kata ini tuh maksudnya apa? Buat aku ngebantu untuk bisa mengerti apa yang mereka omongin gitu, bukan cuman kayak sekedar anak ngomong masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Ketika kalian ngomong, aku ngedengerin, dan aku sebisa mungkin berusaha untuk menanggapi apa yang kalian ceritakan. Aku menghargai kalian udah mau ngomong sama aku. Apa ya, proses interaksi, proses komunikasi yang terjalin, relasi, itu yang aku pelajari hari demi hari. Dengan pekerjaan aku punya sekarang, aku jadi lebih terbantu untuk komunikasi dalam bahasa Prancis. Apalagi kalau bekerjanya dengan anak-anak tuh harus memicu kreativitas gitu, yang nggak bisa kayak stagnan terus sama, terus memicu untuk aku juga jadi lebih semangat untuk belajar bahasa Prancis. Bukan cuman buat aku bisa berkomunikasi dengan anak-anak yang lebih baik, dengan rekan kerja aku berkomunikasi lebih baik, tapi untuk aku juga bisa memahami mereka lebih baik lagi. Dan itu benar-benar penting buat aku, untuk aku bisa memahami apa yang mereka ingin komunikasikan. Tapi kalau misalnya dukanya, kendala bahasa ini yang masih struggle sampai sekarang. Apa ya, belajar bahasa bukan suatu yang gampang. Kalau aku di sini nggak ngerti, misalnya mereka ngomong sesuatu dalam bahasa Prancis, terus aku nggak ngerti dan aku minta explanation,
mereka tuh melakukan explanation-nya tuh dalam bahasa Prancis juga gitu. Jadi kayak Prancis dalam bahasa Prancis gitu kan. Apalagi kalau misalnya ketika mereka ngomong, kecepatan ngomongnya itu kayak aku kecepatan sekarang ngomong pakai bahasa Indonesia. Jadi aku harus terjaga setiap saat, konsentrasinya itu harus lebih ekstra. Pokoknya missing satu kata udah pasti missing satu kalimat. Jadi harus benar-benar konsentrasi, benar-benar fokus gitu dengan apa yang mereka bilang, dengan apa yang mereka sampaikan. Latar belakang pendidikan yang berbeda di Indonesia ngambilnya S1 psikologi. Apalagi aku nggak punya latar belakang basic untuk ngurus anak atau yang berhadapan dengan anak-anak. Semuanya harus belajar dari nol. Belajar untuk ngadepin anak, kalau anak ngerengek seperti apa, kalau anak minta gendong kita harus gimana, belajar cara ngegendong. Terus kayak semuanya tuh hal-hal yang baru dan benar-benar berbeda dengan apa yang latar belakang pendidikan yang aku pernah punya di Indonesia. Jujur itu nggak gampang. Lelah secara fisik iya, lelah secara mental, secara batin iya. Effortnya harus berkali-kali lipat gitu, usahanya harus berkali-kali lipat gitu, fokusnya harus berkali-kali lipat daripada orang lain. Apa ya, motivasinya harus berkali-kali lipat dari orang lain. Jadi kayak sehari 2 hari oke, sebulan 2 bulan oke gitu. Tapi kalau udah beberapa bulan terus menerus harus mempertahankan effort yang segitu besar, usaha yang begitu besar, fokus yang begitu besar, jujur itu berat gitu, itu nggak gampang, tapi harus dijalanin. Oke, jadi itu video untuk hari ini tentang pekerjaan aku. Sekali lagi thank you yang udah nonton videonya. Tulis komentarnya di bawah. Jangan lupa untuk di-like videonya, kemudian di-subscribe. Sampai ketemu di video aku yang berikutnya. Have a nice day and bye-bye. Semangat!